Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita manusia yang berguna, yang bermanfaat bagi orang lain, kata Rasulullah, berbahagia. Jadi berbahagialah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Gimana caranya hidup kita bermanfaat bagi masyarakat? Gunakanlah ilmu-ilmu agama yang baik agar mendapat akhlak adab yang baik. Belajar mengaji, belajar baca Quran dan maknanya, belajar tentang hadis Nabi, agar kita tahu hukum halal haram. Kalau kita ada ilmu, insya Allah hidup kita tidak akan susah. Tinggal di mana saja kita tidak akan susah. Yang penting ilmu kita beradab, berakhlak Rasulullah. Jadi kalau kita ada akhlak, ada adab, orang segan sama kita. Kita harus sopan kepada yang tua, kita harus hormati kepada yang kecil. Bermanfaat itu banyak artinya. Kita membuang paku di jalan itu termasuk manusia yang bermanfaat. Ada beling, jalan rusak kita cor, jalan rusak kita timbun. Itu orang yang bermanfaat. Mengurus-ngurus surat menyurat dimudahkan, jangan dipersulit. Itu orang yang bermanfaat. Kata Rasulullah, barang siapa yang mempersulit urusan saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit urusannya. Maka dari itu kita harus berbuat baiklah kepada manusia. Artinya kalau kita berbuat baik kepada makhluk manusia, sama dengan kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kamu. Maka dari itu kita jadilah manusia yang bermanfaat. Kalau buat konten-konten yang bagus, yang bermanfaat, yang mendatangkan ilmu, sehingga orang yang menirunya mendapatkan amal kalian. Tapi jangan buat konten-konten yang vulgar, yang joget-joget, pakai BH saja, pakai celana dalam saja, joget-joget, goyang-goyang. Itu hukumnya haram. Selama orang yang melihat video kita yang telanjang itu, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pasti akan dapat azabnya, apalagi sudah mati. Maka dari itu berhati-hati kita buat konten-konten yang joget-joget, pakai BH saja, pakai celana saja. Hati-hati, jangan bangga, jangan tergiur dengan uang, jangan tergiur dengan follower, jangan bangga kita ditonton orang banyak. Kita pikirkan dosanya, akibatnya daripada perbuatan itu. Seluruh orang Indonesia melihat konten-konten kita yang joget-joget, yang pakai celana dalam, yang pakai BH. Seluruh Indonesia, seluruh dunia melihat. Bayangkan berapa banyak orang yang melihat, berapa juta orang yang melihat. Dosanya kita yang menanggung. Maka dari itu saya hanya memberi nasihat kepada ibu-ibu, cewek-cewek. Kalau buat konten, buatlah yang bermanfaat, yang menyenangkan hati, yang menyejukkan hati. Jangan joget-joget yang tidak ada manfaatnya, yang pamer-pamer payudara, yang pamer-pamer kemaluan. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Tidak ada. Kita konten-konten, uang kita habis. Dengar-dengar beli paket, habis beli paket lagi hanya untuk konten. Kalau kontennya bermanfaat nggak apa-apa. Rugi, kita harus pikirkan. Kita mau cari
orang melihat kita di konten kita, tapi kita berbuat maksiat, berbuat dosa, belum tentu kita mendapat uang di konten-konten itu. Kita sudah mendapat dosa, mendapat azab dari Allah. Maka dari itu, untuk ibu-ibu atau adik-adik cewek-cewek, tutuplah aurat kalau mau konten di mana saja, di snack video, di YouTube, di Instagram, di Facebook, yang sopan. Keluarkanlah kata-kata yang baik, yang bijaksana, yang mengajak ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Buatlah contoh yang baik. Jangan konten-konten yang berciuman, berpelukan. Karena di konten-konten ini, di media sosial ini banyak anak-anak yang menonton. Maka dari itu kita harus jaga akhlak kita, adab kita. Jadilah kata Rasulullah seperti bahagia, kata Rasulullah, bermanfaatlah kamu bagi orang lain. Jadi kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk ibadah. Bukan untuk cari uang, tapi untuk ibadah. Niatkan kita bekerja itu untuk ibadah. Jadi nilainya positif, beribadah. Keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah, kaki kanan, berdoa. Niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan Allah ini untuk ibadah, ya, bukan untuk cari uang. Tapi niatkan mencari uang itu untuk ibadah. Ya Allah, aku niat mencari uang untuk ibadah, untuk anak dan istriku. Insya Allah barokah. Jadilah orang-orang yang baik. Didik anak-anak kita ke pengajian, ke majelis taklim. Ikuti para ulama, para ustadz kita. Pergi ke musola. Ajak istri kita, anak-anak kita ke majelis taklim. Belajar kita tentang fikih, ilmu hukum, halal haram kita pelajarin. Ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah. Belajar. Ajak anak-anak kita. Rugi hidup hanya sementara di dunia ini. Ini akhir zaman. Sudah tidak ada lagi nabi, sudah tidak ada lagi rasul. Ikutilah para ulama-ulama kita. Ulama-ulama yang mengajak kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Jangan ikuti ulama-ulama yang memecah belah umat. Jangan ikuti ulama-ulama yang provokator. Jangan ikuti ulama-ulama yang menjahati sana sini. Kita ini semuanya bersaudara. Jangan saling jahati. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Semua ulama itu sama ilmunya dari Al-Quran dan hadis. Gak usah jeleki ulama sini, ulama sana. Kita bersaudara. Kita daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Pada hakikatnya, pada intinya kita keturunan Nabi. Jadi gak usah kita usil-usil urusan orang. Gak usah urusin nasab orang. Gak usah urusin keturunan orang. Semua keturunan Nabi Adam alaihissalam, semua umatnya Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita semuanya bersaudara. Satu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Maka dari itu kita enggak usah ribut-ribut, kompak-kompak, akor-akor, cari uang yang banyak. Gak usah ribut-ribut masalah kecil dibesar-besarkan. Cari uang banyak-banyak yang halal, yang thayyib, yang barokah. Ajak istri, ajak anak makan-makan kalau uang banyak. Gak perlu kita ngurusin nasab orang. Gak perlu kita ngurusin keturunan siapa. Yang penting kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang banyak ilmu. Belum tentu orang yang banyak ilmu itu masuk surga, belum. Yang penting adabnya, akhlaknya, adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya kepada manusia. Ilmunya banyak, tinggi, tapi akhlaknya bejat. Akhlaknya tidak meniru Al-Quran dan hadis. Maka dari itu kita bersaudara semuanya.
Jangan pandang bulu siapapun dia, saudara kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Halal, halal kalau kita berbuat baik kepada semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.